Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Ngabito, kelas akuntansi D. Di video kali ini saya akan membahas tentang kewarganegaraan dan warga negara. Yang pertama, pengertian kewarganegaraan. Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan rakyat dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Negara sebagai suatu identitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pasal 1 Montevideo Convention 1933 menetapkan 4 syarat keberadaan negara, yaitu 1. Ada penduduk tetap, cap permanent population. 2. Ada wilayah tertentu. Ketiga, ada pemerintahan, yaitu alat-alat kelengkapan yang menjalankan negara dan pemerintah. Yang keempat, kemampuan untuk secara mandiri melakukan hubungan dengan negara lain. Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Rakyat atau penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari hukum terdiri dari warga negara dan orang asing. Yang pertama, orang asing. Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain, bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Adapun perbedaannya, orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya, yang dimana isi kedudukannya itu ialah: yang pertama, hanya warga negara mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memilih atau dipilih. Yang kedua, hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara. Menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia yang termuat dalam Lembaran Negara 1955 Nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia. Yang kedua, warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Menurut A.S. Hikam, mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kaula negara. Karena kaula negara betul-betul berarti objek, yang dalam bahasa Inggris object
berarti orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. Secara singkat, Poerniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Namun secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, warga negara asli atau pribumi. Kedua, warga negara asing, misalnya bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, USA, dan sebagainya, yang telah disyahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan. Pada dasar status kewarganegaraan, seseorang memiliki dua aspek, yaitu kedua, aspek sosial, di mana kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terkait suatu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya, serta kesadaran nasional. B. Hak dan kewajiban warga negara. Dalam pengertian warga negara secara umum, dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar perubahan kedua. Yang pertama, hak warga negara Indonesia. Keamanan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. B. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. C. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 perubahan kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000. D. Hak mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1 perubahan keempat tanggal 10 Agustus tahun 2000. E. Kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 1, 2 dan pasal 3, 4. Yang kedua, kewajiban warga negara Indonesia. A. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. B. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 perubahan kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000. C. Setia membayar pajak negara pasal 23A perubahan ketiga tanggal
10 November 2001. D. Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 perubahan kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain: A. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. D. Hak membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Hak berpendapat tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. D. Hak kemerdekaan memeluk agama tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk berbidar menurut agamanya dan kepercayaannya itu. E. Hak ikut serta dalam pertahanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. F. Hak untuk mendapatkan pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. G. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. H. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. I. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. C. Kewarganegaraan dalam hukum Islam. Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Islam dengan berlandaskan agama diyakini seseorang mempertimbangkan negara menjadikan tempat tinggalnya. Islam dikenal sebagai agama universal atau Syamul. Hasan Langgulung 2002 yang menjadi pegangan hidup manusia di dalamnya mengandung pranata sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Islam dikenal sebagai agama universal atau Syamul. Hasan Langgulung 2002 yang menjadi pegangan hidup manusia di dalamnya mengandung Islam juga merupakan sebuah agama dalam pengertian teknis dan sosial revolutif yang menjadi tantangan yang mengancam bagi struktur yang menindas sebagaimana yang terekam dalam lintas sejarah. Di awal kehadiran Islam di tengah-tengah suku Quraisy, maka Caskar Ali Engineer 1999. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.